Oke, sudah di-record. Oke, nah untuk semester ini saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah fisika dasar, tapi untuk angkatan baru tahun 2021 di prodi yang baru, yaitu untuk prodi teknik elektro untuk fakultas Anda, ya fakultas ilmu komputer dan rekayasa. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah mengampu mata kuliah ini sudah lumayan lama itu aja, tapi di fakultas lain, di informatika, kebetulan di situ untuk penekanannya agak beda dengan yang nantinya akan Anda alami ataupun pergunakan di mata kuliah ini. Oke. Nah, selain itu, karena ada standar baru dari Dikti sebagai ya, badan nasional yang menaungi pendidikan tinggi di Indonesia, maka mulai semester ini kita menerapkan ya boleh katakan assessment ataupun penilaian yang baru yang semuanya berfokus kepada Anda sebagai mahasiswanya ataupun sebagai subjek daripada perkuliahan atau pembelajaran ini. Jadi kalau yang penilaian baru itu sifatnya dia objektif. Jadi Anda benar-benar dinilai dari apa yang Anda dapatkan dari setiap mata kuliah yang nantinya akan Anda ikuti. Dan itu berlaku umum untuk semuanya, entah Anda di negeri, entah Anda di swasta seperti ini. Nah, untungnya untuk yang Anda di Universitas MDP itu sepengetahuan kami hanya satu-satunya perguruan tinggi di Sumatera yang menerapkan hal semacam ini. Untuk yang di Unsri pun belum sampai penilaian selevel ini. Di Muhammadiyah juga sama, mereka masih kebingungan untuk menerapkan apa yang akan Anda alami ataupun akan Anda lalui di perkuliahan Anda di Universitas MDP ini. Jadi ya boleh katakan Anda boleh berbangga karena ya di Sumatera ini kita yang baru pertama untuk menerapkan sesuai dengan yang Dikti ini. Nah itu ya. Kalau yang di Jawa sudah banyak, itu aja sudah lama, dan kita nggak perlu heran kalau di Jawa ya seperti itu. Contoh kalau yang di Jawa itu sudah ITS, sudah di Surabaya, UGM sudah, ITB malah belum, itu aja. Kalau yang di Jakarta malah sudah, punyanya Telkom University sudah menerapkan assessment seperti yang kita lakukan mulai semester ini. Nah, seperti itu. Nah, perubahan seperti apa nanti kita akan lihat, akan saya paparkan biar Anda tidak kaget itu aja ya. Karena boleh dikatakan perubahannya sih lumayan itu aja. Karena di sini kita menginkludkan beberapa item yang nantinya itu akan sangat bergantung kepada keaktifan Anda. Contoh, Anda sering nanya, ya nggak masalah, itu malah jadi nilai poin plus itu loh. Plusnya di mana Pak? Kok banyak nanya malah plus lah. Berarti Anda mengikuti perkuliahannya. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak nanya malah diem aja itu malah nilai minus hasilnya loh. Itu aja. Ya meskipun yang Anda tanyakan sepele nggak masalah. Itu aja ya. Ya sudah jadi rahasia umum bahwasanya pendidikan di tempat kita itu seperti ini. Ya saya punya banyak guru pengajar yang mengajar di SD pun ya punya keluhan seperti itu aja. Ya siswanya disuruh contoh paling gampang ya ngukur panjang meja pun ketakutan itu aja. Itu nggak bisa saya pungkiri, ya memang dari dulu kita didoktrinnya seperti itu. Tapi sekarang Anda sudah di mahasiswa itu aja. Jadi ya setidaknya ubahlah pola pikir Anda. Jadi yang tadinya mungkin pasif, sekarang Anda silakan aktif. Tuh. Ini juga untuk kepentingan Anda sendiri, gitu ya. Oke, bisa dipahami seperti itu. Oke. Nah, untuk mempermudah Anda dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh universitas, maka kami menyusun untuk RPS-nya atau rencana pembelajaran satu semester ini yang akan Anda
dapatkan itu ya lebih detail, nanti akan saya paparkan seperti apa detailnya, lengkap dengan poin-poin di mana yang harus Anda lalui agar nantinya untuk perkuliahan ini khususnya maupun perkuliahan yang akan Anda alami umumnya itu dapat Anda lalui dengan sukses dan lancar. Itu aja. Oke. Nah, sekarang akan saya paparkan untuk mata kuliah ini sendiri seperti apa detailnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda langsung interrupt saja ya. Anda mau resen ataupun Anda mau pakai voice, silakan. Tidak masalah. Oke, akan saya share untuk screen saya. Share screen. Oke, ini sudah kelihatan? Apakah yang saya share ini sudah kelihatan di tempat Anda? Kelihatan. Sudah. Oke. Jadi untuk mata kuliah ini namanya fisika dasar, itu kodenya itu. Kalau saya salah ngasih kode silakan dibenarkan. Dan itu untuk nama saya, Kabuji Widianto. Gelarnya nggak usah Anda perhatikan saja ya. Oke, saya akan memberikan sekilas info untuk mata kuliah ini. Kalau ada yang nggak jelas, silakan Anda langsung interrupt saja, langsung Anda buka mic Anda langsung ngomong aja yang kurang jelas gimananya. Oke, untuk fisika dasar, ini sekarang saya mengampu di program studinya Teknik Elektro, Ilmu Komputer dan Rekayasa untuk fakultasnya levelnya S1. Untuk kodenya itu E11102. Nah, untuk mata kuliah ini dia bobotnya 2/1, artinya nanti Anda akan dapatkan teori dan juga praktikum. Tuh, jadi di samping teori ada juga praktikum, ya ada. Nah, ini untuk mahasiswa ini sifatnya wajib, ya wajib. Dan sudah paketan, jadi Anda masuk semester 1 ya pasti dapat mata kuliah ini. Nah, untuk yang kita pergunakan sebagai bahan referensi untuk perkuliahannya itu ada 2. Aslinya yang bentuknya book itu ada 2, dan yang 2 ini sudah saya pergunakan mulai dari saya semester 1 di S1 dulu. Tahun 2001 saya juga dikasihnya seperti 2 buku itu oleh profesor saya, itu aja. Yang mencakup semua materi perkuliahan yang akan kita pelajari. Yang pertama, Fundamental of Physics Extended, itu aja. Yang kedua juga sama, Fundamental of Physics, tapi edisi ke-10. Penerbitnya sama, penulisnya sama, cuma lebih broad alias lebih luas lagi untuk namanya apa, bahasanya. Nah, itu yang akan kita pakai. Dan kedua buku ini sudah saya kasihkan PDF-nya di Spon. Silakan Anda download, itu halaman kurang lebih 1000-an halaman. Itu meliputi materi yang Anda dapatkan mulai dari fisika SMP, level SMP, SMA, sampai yang nanti akan Anda dapatkan di perkuliahan ini. Nah, itu. Terus, saya akan juga kasihkan beberapa materi yang bisa Anda dapatkan online di Khan Academy Physics Library. Ini free resource untuk Anda lebih mempelajari, mendalami yang namanya berbagai macam materi fisika yang akan kita pelajari di perkuliahan ini. Nah, itu. Nah, menggunakan 3 buah referensi ini sudah sangat lengkap untuk Anda mempelajari fisika dasar yang nantinya berhubungan dan titik beratnya di listrik dan fenomenanya, itu aja. Kalau di informatika kemarin itu lebih condongnya saya kasihkan ke bagian vektornya, karena mereka akan banyak sekali berhubungan dengan vektor di perkuliahan kalau di informatika. Tapi kalau di teknik elektro, ya agak diubah untuk tendensinya atau penitik beratannya
agar nanti Anda siap untuk mendalami ilmu elektro yang lainnya. Makanya di mata kuliah ini itu agak berbeda untuk yaitu namanya beberapa materinya. Nanti kita akan lihat seperti apa untuk materinya ya. Oke. Nah, untuk penilaiannya ini dia sudah berbeda jauh dengan penilaian kakak-kakak kelas Anda. Yang ini penilaian yang baru. Penilaian ini umumnya belum dipakai di tempat lain. Di Sumatera belum, itu aja ya. PTN maupun PTS kebanyakan belum seperti ini. Kalau di Jawa sudah sangat umum seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita punya kuis, lalu soft skill, tugas, UTS, dan UAS. Kuis itu cuma 10%. Lalu di situ ada tugas, itu 20%. Lalu UTS dan UAS kita kasih bobot yang sama 30%. Kalau sebelumnya kita kasihkan berbeda, UAS 40%. Nah, mulai semester ini kita buat sama. Kenapa? Agar adil. Adilnya di mana? Adilnya karena ada mahasiswa itu yang ketika awal itu dia belum ngeh sama sekali. Tapi baru ke bagian akhirnya dia baru paham. Makanya di UAS-nya itu bagus, tapi di UTS-nya agak jelek. Nah, itu ya. Makanya untuk lebih adilnya mulai semester ini untuk pembobotannya, untuk penilaiannya dibuat standar 30% UTS, 30% UAS. Nah, itu. Dan untuk semester ini kita punya penilaian yang baru, komponennya itu namanya soft skill. Soft skill ini akan mengukur kompetensi Anda bukan secara boleh katakan bukan secara teorinya atau perkuliahannya, bukan. Tapi soft skill ini lebih ke pengembangan skill pribadi Anda. Setiap mata kuliah itu punya soft skill sendiri-sendiri yang sudah dibebankan dari prodinya masing-masing. Untuk Anda, soft skill Anda itu ada 3 yang harus Anda capai. Yang pertama percaya diri, yang kedua kolaborasi, yang ketiga komunikasi. Tuh. Percaya diri. Nantinya Anda harus bisa menunjukkan bahwasannya Anda itu dengan ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan ini, itu Anda punya kepercayaan diri untuk nantinya melakukan berbagai macam hal yang hubungannya dengan fisika secara khusus dan berbagai macam aspek lain secara umum. Contoh tadi itu, saya contohkan tadi gampang aja. Anda disuruh mengukur panjang, lebar, tebal suatu objek. Tuh. Ya Anda harus percaya diri mengukurnya. Jangan takut, oh usah takut Pak, jangan. Ya berarti Anda nggak bisa percaya diri. Nah itu. Tuh. Nanti penilaian seperti apa, itu nanti ada karakternya sendiri-sendiri, ada rubriknya sendiri-sendiri. Tuh. Oke. Terus yang kedua kolaborasi. Nah kolaborasi ini lebih condong ke bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan rekan Anda. Nanti akan kelihatan jelas di tugas yang sifatnya kelompok. Lebih jelas lagi yang di praktikum. Nah itu. Nah di praktikum nanti Anda akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Tuh detailnya di belakang. Di situ Anda akan dapat mengaktualisasikan diri Anda sendiri untuk dapat namanya menyelesaikan praktikumnya secara berkelompok, itu ya. Dan itu nantinya harusnya Anda buktikan dengan video untuk pelaksanaan praktikum Anda. Nah itu nanti lebih detail di praktikumnya ya. Oke. Terus yang ketiga ini komunikasi. Komunikasi ini ya boleh katakan sih penting sih kalau zaman sekarang. Itu ya, bagaimana Anda menyampaikan sesuatu dengan sejelas mungkin, dengan komunikatif mungkin, itu aja. Nah, itu menjadi nilai plus. Nah, kebanyakan mahasiswa itu soft skill-nya agak kurang, itu aja. Makanya untuk semester ini itu universitas itu membebankan soft skill ini ke dalam setiap mata kuliah.
nanti mata kuliah Anda itu pasti ada soft skill ini. Itu ya. Bebannya tetap 10%, tetapi soft skill-nya apa, beda-beda. Nah, di fisika dasar, 3 tadi itu yang dibuat sebagai soft skill Anda. Percaya diri, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, itu ya. Oke, lalu untuk konsultasinya, itu saya buka mulai dari Senin sampai Sabtu dengan waktu seperti ini. Nah, itu apakah boleh di luar? Boleh, tapi saya biasanya batasi sampai maksimal jam 9 malam itu aja ya. Oke. Nah, untuk sanksinya ini ada di RPS yang sudah saya uploadkan di Spon. Jadi untuk kehadiran itu 75% maksimal tuh. Terus kalau ada yang melanggar ya langsung dinilai E. Terus untuk sanksinya bisa juga dengan pengurangan poin sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara dosen pengampu dengan dosen koordinator maupun yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Tuh. Jadi silakan perhatikan baik-baik untuk Anda tugas, UTS maupun UAS, serta kuis serta soft skill Anda. Yang ini penilaian semuanya akan dibaca objektif mungkin, itu aja. Jadi silakan Anda lebih aktif, lebih interaktif itu aja, karena untuk perkuliahan kita semuanya sifatnya online. Ya, meskipun ada beberapa universitas maupun lembaga pendidikan yang sudah membuka tatap muka, tapi kebijakan dari universitas untuk semester ini kita masih menggunakan online learning berbasis menggunakan Spon, Simponi maupun media lainnya. Oke, tuh. Nah, ini adalah pokok bahasanya nanti akan Anda dapatkan di perkuliahan ini. Yang sebelum UTS itu Anda praktis tidak ada namanya praktikum, Anda hanya teori. Teorinya ini sendiri itu sama persis seperti yang Anda dapatkan di level SMP maupun SMA. Ya, tuh. Nah, UTS-nya sendiri nanti akan mengambil dari poin-poin ini. Nah, itu. Tuh. Terus untuk pembagian tugas dan kuis ini sudah saya buatkan sedetail ini sehingga nantinya Anda akan dapat bersiap untuk tugas-tugasnya maupun untuk kuisnya. Nah, nanti itu tugas dan kuisnya akan saya share di Spon sehingga nanti Anda bisa kerjakan tepat pada waktunya. Nah, untuk setelah UTS Anda akan mulai masuk ke pokok bahasan yang memang spesifik untuk Anda sebagai mahasiswa teknik elektro. Tuh, karena Anda sebagai mahasiswa teknik elektro, maka pengetahuan dasar listrik sangat penting. Makanya setelah UTS, ya kita fokusnya ke listrik. Mulai dari medan listrik sampai arus bolak-balik. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus Anda dapatkan agar nantinya Anda mendalami mata kuliah lainnya di semester 2 yang berhubungan dengan listrik itu mudah aja. Kita nggak akan lihat secara detail misalnya seperti apa untuk hukum Kirchhoff dan sebagainya, tapi di mata kuliah ini itu akan diberikan dasarnya atau basicnya sehingga nanti akan Anda dalami di mata kuliah selanjutnya itu lebih mudah. Kenapa? Karena Anda sudah dapatkan basicnya. Nah, mulai pertemuan ke-24 kita ada namanya praktikum. Nah, karena dia masih online, maka praktikum Anda juga sifatnya online. Praktikumnya praktikum mandiri. Tuh. Nanti akan dikasihkan untuk namanya modul praktikumnya, lalu format laporannya seperti apa, lalu cara pengolahan data Anda seperti apa, itu nanti akan diberikan semuanya untuk panduannya, ya. Tuh. Untuk praktikumnya kita meliputi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah praktikum. Yang pertama itu umum, praktikum pengukuran. Tuh.
Jadi yang akan kita ukur itu ada beberapa macam pengukuran. Nanti akan saya kasihkan video pengukuran beberapa macam komponen dasar elektronika, listrik, dan sebagainya yang nanti akan Anda analisis sesuai dengan teori analisis untuk praktikumnya yang akan Anda dapatkan juga di modulnya itu ya. Lalu yang kedua itu praktikum hukum Ohm, lalu kita menginjak ke praktikum hukum Kirchhoff, lalu rangkaian arus arah, jembatan Wheatstone, dan terakhir rangkaian RC. Nah, itu namanya efek transient. Ini ada di Anda dapatkan di kapasitor dan arus bolak-balik. Nah, itu. Nanti akan saya share untuk modul praktikumnya dan untuk softwarenya. Nah, untuk yang softwarenya itu sifatnya free, open source. Nanti bisa Anda download dan install sendiri. Nah, itu. Dan ini ada alokasi untuk tugas dan kuisnya. Nah, untuk detail penilaiannya ada tugas dan kuis tadi itu. Lalu untuk penilaian soft skill sendiri itu setiap praktikum itu ada level soft skillnya sendiri-sendiri yang akan dapat dinilai dari nantinya apa video yaitu untuk rekaman hasil pelaksanaan praktikum Anda. Itu Anda boleh misalnya praktikumnya karena sifatnya online, Anda praktikumnya misalnya Anda menjadwalkan untuk praktikumnya itu lewat Zoom atau lewat Google Meet dengan teman-teman Anda, lalu di situ Anda membahas praktikumnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu di situ saya bisa menilai untuk seperti apa keaktifan dari masing-masing personel kelompoknya dan sebagaimana untuk interaksinya. Gitu kan. Nah, untuk OTA sendiri hanya teori. Nah, untuk UAS, untuk mata kuliah fisika dasar, UASnya itu dia sifatnya project base. Jadi nanti setiap mahasiswa itu akan memberikan uraian mengenai yaitu suatu proyek atau pemaparan yang diambil dari kehidupan Anda sehari-hari, nggak perlu yang diperibet, itu aja, yang nantinya bisa Anda analisis, bisa Anda jadikan sebagai suatu laporan tertulis dari berbagai macam ya fenomena di sekitar Anda yang hubungannya dengan mata kuliah ini. Tuh, ya. Tuh. Lalu Anda buat laporannya dalam bentuk tertulis, bisa nanti sifatnya berbentuk dokumen, doc, maupun PDF, nanti formatnya akan diinformasikan lebih lanjut, lalu ya Anda buat dalam bentuk visualnya, contoh misalnya untuk dalam bentuk video pemaparan, nah, itu nggak perlu lama-lama, maksimal misalnya 5 menit untuk mempresentasikan seperti apa untuk hasil yaitu pemaparan daripada proyek mandiri Anda. Contoh misalnya Anda bisa ambil misalnya untuk listrik, misalnya listrik Anda bisa mengambil untuk misalnya kualitas listrik di rumah Anda, ya boleh, nggak masalah macam itu. Nah, itu ngambil dari mana? Ya teorinya banyak, teorinya Anda dapatkan di teori dasar kelistrikan, khususnya untuk yang di ranah AC. Nah, itu Anda bisa bungkus dengan teori-teori dasar fisika yang sudah Anda dapatkan di perkuliahan ini maupun di sumber lainnya, nantinya bisa Anda jadikan sebagai referensi daripada laporan akhir Anda. Nah, di UAS sendiri gimana prosedurnya? Di UAS-nya sendiri itu Anda hanya akan mempresentasikan hasil yaitu praktikum mandiri Anda per mahasiswa, itu aja ya. Nah, itu. Nah, dari situ Anda bisa menilai seperti apa untuk praktikum mandiri Anda sebagai nanti nilai UAS Anda. Oke, kita break dulu ya.
Oke, saya lanjutkan. Sampai mana? Oh, ya sampai ini. Oke, kalau praktikumnya sendiri seperti apa? Nah, untuk praktikum sendiri, Anda akan melakukannya secara berkelompok, maksimal 4 mahasiswa. Lalu untuk praktikumnya sifatnya kita masih online. Untuk praktikumnya menggunakan software namanya Simul IDE, Anda bisa download di sini, ini free, itu aja ya. Nah, untuk bentuk laporannya, nanti setelah Anda selesai praktikum, Anda bisa membuat untuk video singkat rekaman pelaksanaan hasil praktikumnya Anda yang sudah Anda lakukan, sehingga nanti saya bisa nilai untuk keaktifan masing-masing anggotanya dan hasil daripada praktikum Anda. Nah, untuk yang tertulisnya, untuk analisis detail hasil praktikumnya, nanti bisa Anda kumpulkan dalam bentuk PDF, doc, maupun docx. Untuk formatnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, seperti itu untuk praktikum ya. Oke, nah itu untuk sekelumit tentang namanya mata kuliah fisika dasar. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda tanyakan. Saya buka, kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Langsung aja. Apakah yang tadi bisa dipahami? Tuh. Bisa? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nabila. Terus? Silakan. Izin bertanya, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, 75% kehadiran minimal itu. Nah, misalnya, jikalau ketika kita lagi Google Meet hilang sinyal, Pak, atau ada kendala lain sehingga tidak bisa ikut kuliah, itu gimana, Pak? Dihitung atau enggak, Pak? Ya, silakan Terima Anda. kasih. Silakan Anda langsung aja kirim ke WA saya, itu aja, atau ke WA grupnya, langsung aja ke situ untuk minta izin. Ya, kalau kendala teknis ya biasanya saya nggak terlalu memikirkan Anda kendala teknisnya, biasanya akan saya kasihkan masukan juga, itu aja, jadi dianggap masuk, itu aja ya. Stop. Terima kasih, Pak. Oke, jadi yang belum masuk ke WA grupnya silakan masuk situ. Kalau Anda mau izin silakan izin di situ aja. Jadi semuanya juga tahu itu aja, siapa yang nggak masuk, itu aja. Dan kalau saya pribadi, saya nggak terlalu mikirin absensi, itu aja ya. Tuh. Rasakan Anda mengirim ataupun memberikan kabar, ya saya anggap Anda masuk, itu aja. Tapi meskipun saya anggap Anda masuk, tapi Anda punya tugas untuk ya mempelajari materi yang sudah diajarkan, dan nantinya akan saya share juga untuk video rekamannya, jadi Anda bisa ulang-ulang terus, itu aja ya. Oke. Nah, itu untuk link share-nya nanti akan saya informasikan lebih lanjut juga di WA, juga di spon, itu aja. Jadi Anda bisa ngulang sendiri tuh untuk materi yang belum atau yang Anda miss, ataupun yang karena misalnya kendala teknis nggak bisa masuk, listriknya mati atau apapun, itu Anda bisa ulang di situ. Dan kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda tanyakan, bisa lewat spon, ataupun kalau mau cepat ya lewat WA, itu aja. Tuh. Nah, untuk setiap dosen itu memang diharuskan untuk membuat grup WA biar gampang untuk komunikasi dengan kelasnya masing-masing. Jadi kalau nanti ada dosen Anda yang tidak memasukkan Anda ke grup WA yang sudah dia buat, ya silakan laporkan aja ke wakil rektornya ya, atau ke bidang mahasiswaan. Tuh. Karena itu sudah ya berkaitan prasyaratnya, itu aja. Tuh. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya silakan. Yuk, silakan. Bentar, suaranya kecil banget.
Suara Anda kecil banget, bisa dibesarin atau didekatin mic-nya itu? Bentar Pak ya. Yuk. Dengar? Oh ya, silakan, Bro. Ini Pak, misalkan di jam pelajaran, pas jam pelajaran Bapak penjelasan materi itu kemungkinan atau yang ada kan ada meeting atau lebih itu gimana Pak? Atau saya melanjutkan? Bentar, agak kurang jelas. Bentar. Bisa Anda tulis di chat aja? Oke, ini ada pertanyaan dari teman Anda, Sadam Gibran Pamungkas. Kalau di waktu pelajaran dan penjelasan ada urusan penting, harus mendekat room tanpa kabar sangat penting. Oke, Anda bisa informasikan ke WA saya, itu aja. Itu nggak masalah, itu aja ya. Kita punya kesibukan yang nggak bisa ditinggalin, ya mau gimana lagi, itu aja ya. Oke. Tapi silakan Anda kasih kabar, itu yang penting sih. Itu aja. Jadi bisa punya bukti bahwasannya Anda sudah ngasih kabar, udah cukup itu. Oke. Oke. Terima kasih. Yuk, ada lagi? Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Saya Pak. Bentar, ini ada ya. Mana? Marco Raphael Bryan. Nah, di jadwal ini kan fisika dasar 3 SKS Pak. Ya, nah, tapi di jadwal total waktunya itu 4 SKS. Itu gimana Pak? Wah, itu nggak usah Anda permasalahkan. Itu memang sudah didesain seperti itu aja ya. Oleh universitas memang sudah desain seperti itu. Iya, kita mau ngubah juga boleh katakan sih agak sulit sih, tapi di diktinya memang pelaporan seperti itu. Nah itu nggak mempengaruhi aja. Memang untuk waktunya, slot waktunya memang 4, boleh katakan 2 kali seminggu perkuliahannya. Itu sama kalau Anda lihat di di perkuliahan itu sama seperti Anda punya 4 KS. Sama. Cuma untuk yang di penulisan di RPS-nya maupun di silabusnya itu 2/1. Ya memang seperti itu sih. Untuk yang di MDB seperti itu. Kalau tapi kalau bobotnya sama persis seperti 4 SKS. Itu waktunya, sama persis. Nah, oke. Oke, ada yang lain silakan. Nah, ini sudah pada masuk ke spon belum ya? Belum Pak, belum tahu kodenya Pak. Anda sudah dapat broadcast-nya belum ya? Kalau masuk ke WA udah belum? Join ke WA-nya?
Sudah, Pak. Bentar. Apa? Kemarin saya udah coba untuk broadcast, tapi beberapa kali gagal. Baru tadi saya coba lagi, sudah sukses. Di situ ada instruksi untuk Anda masuk ke spawnnya. Dan untuk ke WA grupnya, bentar saya kasihkan lagi untuk yang di WA grupnya. Untuk instruksi masuk ke spawnnya. Oh, belum ada ya. Oke. Tunggu bentar ya. Oke. Saya posting aja di fisika dasar grup WA-nya. Oke, itu sudah. Sudah nampil Pak. semua itu? Sudah, Pak. Oke, itu silakan Anda langsung daftar ke spawnnya. Passwordnya itu di pengumumannya saya broadcast dari Sabtu kemarin tapi gagal terus. Baru tadi saya broadcast sukses. Tapi udah pada bergabung ke WA group, ya udah saya posting aja di sini. Oke. Oke, silakan masuk. Jangan lupa kasih NPM Anda ya. Rauf, bisa diedit nama Anda pakai NPM-nya, jangan lupa. Oh iya Pak, sebentar Pak. Biar nantinya agak memudahkan kami untuk sorting dan sebagainya, itu aja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baru 8 yang join selain saya. Oke, sudah join semuanya? Atau belum? Ini ada 11. Oke, kurang tadi saya lihat baru 8 yang masuk, berarti kurang 2 yang belum masuk ke spawn. Nah, untuk pembukaan spawnnya saya buka 2 minggu mulai hari ini. Tuh. Jadi Anda bisa join, yang belum join itu maksimal 2 minggu setelah ini, maksimalnya telatnya itu ya. Oke. Oke, udah 9 orang. Enggak satu lagi. Oke, di sini ada 11 mahasiswa. Oke. Oke, kalau sudah Anda masuk, silakan Anda isi untuk kuesioner jam kosong Anda. Itu di situ sudah ada di spawn ini. Kuesioner jam kosong Anda silakan Anda isi di situ untuk jam kosong Anda jam berapa saja nantinya akan saya pakai untuk kalau ada kebutuhan untuk jam tambahan maupun jam pengganti, itu aja.
karena mungkin ada beberapa hari libur yang akan kita lalui, ya, mau tak mau seperti ini, itu aja ya. Dan ini semester gasal itu biasanya dia akan ketabrak dengan libur akhir tahun, ya itu. Jadi silakan itu diisi biar saya bisa mengalokasikan waktu untuk jam tambahan kalau memang dibutuhkan dengan cepat, nggak harus nanya-nanya lagi ke Anda, itu aja ya. Oke, silakan. Oke, di spons sendiri sudah saya kasihkan untuk materinya dengan RPS-nya, itu ada di sini yang di RPS itu. Untuk modul praktikumnya nanti akan saya share, dan untuk tugas-tugas Anda. Oke. Nah, aslinya ini ada kontrak perkuliahannya. Sebentar saya cek dulu. Artinya saya kelupaan untuk memasukkannya. Formulir. Belum ada ya. Oke, masalah. Oke, nanti untuk kontrak perkuliahannya akan saya masukkan ke WA Group. Nanti tolong di desain dari pihak Anda selaku mahasiswanya untuk melengkapi dokumentasi daripada kelas kita, itu ya. Oke. Nah, ini mahasiswa baru masuk Anda semester ini, semester gasal 2021-2022, dan ini kebanyakan berasal dari Palembang atau di luar Palembang? Ada yang di luar Palembang, Pak. Sebagian ada yang di luar Palembang, Pak. Oh, yang di luar siapa aja? Dari mana itu? Saya, Pak. Hah? Dari Kayagung, Pak. Oh, Kayagung juga. Oh, yang lainnya ada? Saya, Pak. Dari Sekayu, Pak. Oh, Sekayu. Oke. Terus yang lainnya dari Palembang? Atau ada lagi yang dari luar Palembang? Dari Palembang, Pak. Oh, gitu. Oke, nah ini Anda dari SMK atau SMA? Kalau boleh tahu? Dari SMK. Nah. Aku SMA 18, Pak. Oh, oke. Kalau dari SMK ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, ada berapa? Ada dua? Angkat tangannya dari SMK. Saya. Biar saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Itu 2, 3, 4, 5. Oke. Baik juga dari SMK. Oke. Udahlah. Oke. Nanti kita dari SMA ada, dari SMK ada. Oke. Masalah. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahannya, izinkan saya mengenalkan diri, itu aja. Berhubung ini adalah pertemuan kita yang pertama, saya juga belum kenal dengan Anda, dan ada baiknya sebelum kita lebih jauh lagi, saya mengenalkan diri saya sendiri. Oke. Saya share dulu, lupa.
Sudah bisa lihat? Oke, nah, itu nama saya Kak Puji Widianto. Saya lahirnya bukan di Palembang, saya lahirnya di Kulon Progo. Progo itu di Jogja, tanggal 27 April tahun 83. Oke, saya sekarang udah nikah, laki-laki. Oke, nah itu halaman Facebook saya, Kak Puji W 2002. Itu LinkedIn saya, EKMGP 4583579A. Twitter saya itu nggak terlalu banyak aktif, saya paling-paling cuma saya pakai sebagai bot. Terus untuk WhatsApp saya ada di nomor itu 087897781037. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan ke nomor ini. Oke ya. Nah, ini sejarah untuk pendidikan saya. Saya S1-nya Teknik Elektro GM tahun 2001. Tapi saya baru melanjutkan untuk S2 itu di Ilkom Ilmu Komputer UI tahun 2013. Selama rentang waktu dari 2001 sampai 2013, saya lulus tahun 2004 akhir, jadi pas ya 3,8 tahun itu aja ya. Itu saya kebanyakan kerja, mulai dari kerja di Jawa sampai di Sumatera. Nah, ini beberapa skill dan training yang sudah saya dapatkan. Mikrotik itu untuk router jaringan, lalu untuk basic ataupun dasar saya ini microcontroller dan embedded system. Lalu untuk pemrograman saya sekarang kebanyakan menggunakan Python, ada juga menggunakan PHP, HTML, JavaScript, Bash, dan saya juga banyak sekali menggunakan untuk namanya automation. Nah, itu ini beberapa skill yang saya punyai. Nah, kalau nantinya Anda punya misalnya kesulitan ataupun ingin bertanya ataupun tentang apa aja silakan. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa ya palingan saya tanyakan ke rekan-rekan yang lainnya. Tuh. Oke, itu pendek aja, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang saya, Anda bisa langsung aja lihat di Facebook saya, nah itu ini, Facebook saya di situ. Ini adalah foto ketika saya lulus wisuda di Ilkom UI S2 kala itu. Terus ini rekan saya juga Pak Dery yang sekarang menjabat sebagai kepala departemen untuk prodi teknik informatika, namanya sekarang informatika, itu aja ya. Oke. Nah, ini pribadi saya sendiri, Anda bisa baca di Facebook saya, udah banyak di situ. Oke. Nah, saya sudah menikah, ini istri saya. Sekarang dia bekerja di PLN Rifai, mengurusi billing untuk pelanggan besar macam bandara, lalu rumah sakit, pabrik-pabrik, nah itu. Nah, ini tempat saya bekerja dan perkuliahan ataupun edukasi. Saya sebelum di MDP, saya sudah bekerja di beberapa tempat. Di Jakarta, saya bekerja di PT Tirka Indonesia, kala itu sebagai engineer. Project saya ada di Pulau Sumatera kebanyakan, ada di Padang, Teluk Kabung, dan yang di Palembang ada di Depot Ketapati, gitu ya. Tuh. Nah, untuk yang pernah saya diami ya di Palembang ini sekarang saya berada di sini. Di Yogyakarta itu adalah tempat kelahiran saya, di Padang itu tempat kelahiran istri saya. Jakarta dulu 1,5 tahun di situ. Di Padang dulu kurang lebih 6 bulan project
di Palembang ya, dulu ketika pertama kali ke Palembang ini ya di Kertapati itu kurang lebih ya project juga 6 bulan juga. Nah itu. Oke. Nah, untuk hobi saya itu kebanyakan programming, elektronika, elektro, dan yang berhubungan dengan hal itu. Contoh untuk AI itu menggunakan Python ya, sekarang menjadi boleh katakan hal yang ya menjadi eh, ketertarikan saya itu aja. Oke. Oke. Untuk beberapa grup sendiri, grup Facebook ya, itu sudah banyak yang saya jadi admin di situ. Contoh yang ini, di situ kemudian Raspberry Pi Indonesia itu merupakan satu grup di mana Anda bisa belajar tentang namanya embedded system. Contoh di sini ada yang punya STB Android di rumahnya. Ada yang punya? Itu set-top box atau Android TV box. Nah, itu. Atau kalau Anda punya dari IndiHome, nah itu sama seperti itu hasilnya di dalamnya cuma sebuah chip kecil, bukan komputer seperti ini. Nah itu ya. Itu. Zaman dulu Anda belajar seperti ini ya, repot. Tapi sekarang sudah sangat dimudahkan. Tuh. Grup-grup seperti ini juga sangat menjamur dan kebetulan saya di grup ini itu dipercaya sebagai administratornya. Tuh. Kebetulan untuk yang grup ini foundernya ada 2 orang, satu di Bandung, satu di Jakarta. Berhubung mereka itu sudah senior, jadi sudah sangat sibuk dengan kerjaan mereka dan akhirnya diserahkan kepada kami yang lebih muda itu aja. Selain saya ada 2 orang lagi yang jadi admin, yang satu ada di Jogja, yang satu di Palembang ya saya itu aja. Oke. Nah, yang grup ini jangan dikira boleh katakan melulu tentang namanya barang ini, enggak itu aja, tapi ada juga yang di situ jual barang ada, jual produk juga ada, ya standar grup itu ya. Contoh seperti ini dia sebuah servis untuk ya boleh katakan servis untuk alat elektronika, sistem elektronika ya saya izinkan juga karena ya sudah sangat umum. Oke. Nah, selain ini saya juga ada beberapa grup di mana saya ditunjuk sebagai adminnya. Contoh Arduino Indonesia Beginner, saya ditunjuk sebagai grup adminnya. Tuh. Dulu pertama kali saya ikut grup ini di-kick itu aja karena terlalu vokal itu aja. Terus ada juga yang ini juga sama. Dan yang ini sama. Oke. Oke. Oke, terus untuk YouTube saya Anda bisa lihat di link ini. youtube.com/user/ex42k2. Nah, itu. Nggak, kebanyakan yang saya posting di sini itu adalah beberapa ya eksperimen maupun job yang saya buat aja ya. Contoh yang ini udah lama, 3 tahun lalu itu ketika saya disuruh untuk membuat namanya sistem display countdown untuk di Polda, di Polda, bukan Polda, di Polres Jakarta Piring situ. Ini dulunya untuk countdown Asian Games ya, tuh ya kayak itu. Pakainya apa? Saya pakaikan ini ke Raspberry Pi 4 buah dengan 4 display LCD, kalau nggak salah ukurannya 21 inci kalau nggak salah itu. Nah, itu. Oke.
untuk job saya yang sekarang sedang berjalan, yaitu kebetulan saya dipercaya untuk menjadi founder daripada startup yang menjadi binaan daripada MDP, yaitu Pilot namanya. Untuk startup yang saya bangun inkubator MDP. Nah ini, untuk startup yang kami bangun itu dia bergeraknya di bidang e-money dan automation. Udah dimasukin belum ya? Saya lupa. Oh, belum dimasukin. Oke. Nah, untuk beberapa site yang sudah kami handle itu ada, yaitu ada di Palembang ini ada satu site, yaitu di Bandara SMB 2. Itu gate-nya itu dia sudah menggunakan produk dari Pilot untuk gate-nya otomatis di situ. Jadi kalau sekarang Anda masuk ke bandara itu Anda bisa pakai e-money Anda. Untuk saat ini yang didukung baru yang punyanya Bank Sumsel Bubble dengan BSB Cash-nya. Meskipun untuk yang e-money lain kami sudah siap, tapi menunggu persetujuan dari pihak bandaranya, itu aja. Gitu ya. Tuh. Terus yang di Bukit Tinggi kami juga memasang beberapa gate untuk beberapa sistem. Ada di Bukit Tinggi belakangnya, ada di situ. Ada 3 tempat kalau di Bukit Tinggi ini yang kami pasang, ada di ini, di benteng ini, benteng Watercock ini, lalu ada di Kinantan, dan di sini. Nah, itu 3 tempat itu. Nah ini Kinantan di sini, 1 di sini, 2, 3 di situ semua. Kami pasang di situ juga sama, yaitu gate untuk masuk keluar masuk pengunjungnya, ya. Dan semuanya udah otomatis, semuanya menggunakan, kalau di Bukit Tinggi ini menggunakan e-money punyanya BRI, yaitu Brizi. Nah selain itu saya juga dipercaya untuk menghandle payment switching daripada si MDP. Jadi MDP sendiri itu kalau Anda tahu itu ada di Simpang Polda itu adalah MDP IT Store. Di situ ada satu divisi lagi namanya sistem integrator. Kebetulan sistem integrator ini punya service untuk switching payment, sama seperti Anda membayar lewat Tokopedia dan sebagainya. Nah, switching payment-nya itu dia menghandle untuk pembayaran, kalau yang intinya itu pembayaran PDAM, PAM. Jadi Anda bayar PAM, Tirta Musi misalnya. Nah, ini Anda aslinya itu memanfaatkan switching ataupun gateway ataupun server punyanya MDP. Nah, itu ya. Nah, kebetulan itu dulu yang punya itu dia adalah kebanyakan desain dari orang Bandung sebelum dialihkan ke saya untuk prosesnya. Nah, kalau Anda ingin tahu, bentar ya. Oh, salah. Nah, contoh itu misalnya ini, ini bisa dilihat. Halo? Sulit, Pak. Oke, nggak masalah. Oke, memang kebetulan hitam-hitam aja ya. Oke, ini
adalah traffic daripada switching payment yang saya desain ini untuk melayani pembayaran kalau yang sekarang utamanya PDAM seluruh Sumatera Selatan. Lalu ada juga Pertagas. Pertagas ini kalau Anda langganan gas bumi itu layanannya dihandle oleh Pertagas. Kalau di Palembang sini baru masuk sampai ke Dembang situ sih. Tuh, itu juga dilayani di MDP. Kalau yang Pertagas ini mulai dari Aceh sampai Sulawesi itu dihandle semua oleh MDP. Itu ya. Dan lewat masuk ya seperti ini. Tuh. Ini real time. Tuh, real time. Real time, terus ya Anda bayar sekarang ya langsung lunas aja ya, seperti itu sih standarnya. Jadi nggak melulu saya handle katakan barang-barang keras, tapi ya software seperti ini ya boleh katakan jadi pekerjaan saya itu aja selain mengajar. Oke. Oke. Nah, itu sekelumit tentang saya pribadi, nah apa saya lakukan, itu aja ya selain mengajar itu aja ya. Jadi kalau ada yang menanyakan perihal misalnya, Pak saya ingin belajar bahasa pemrograman ini, ya silakan itu aja, nggak masalah. Jadi ya Anda masih masuk semester 1 sih. Nah, di sini Anda sudah pernah belajar komputer? Sudah? Atau belum? Komputer apapun itulah, Office gitu. Di SMK tidak diajari. Gimana? Di SMK 2 tidak diajarin tentang komputer, cuma kelas 10 aja. Pun tentang sedikit. Oh, kalau yang lainnya di yang SMA misalnya, apakah ada belajar tentang TIK misalnya komputer atau apa itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, Nggak ada, Pak. oh ekstrakurikuler pun nggak ada, ekstrakurikuler pun Nggak ada, Pak. nggak ada. Nggak ada. Oh, Pak, aku pernahnya buat website pas SMP, Pak. oh malah sampai SMP sama saya belum punya Website komputer. sederhana tapi, Pak. Apa? Sederhana tuh tapi. Ya nggak masalah sih itu aja. SMP saya mah belum punya komputer. Itu. Oke. Nah, Anda masih semester 1, jadi ya jalan Anda masih panjang, Anda boleh katakan masih punya banyak waktu untuk belajar hal-hal baru, itu ya. Nah, dan sekarang resource-nya pun sangat banyak. Tuh, jadi saran saya sih selain Anda kuliah ataupun ikut kegiatan mahasiswa misalnya silakan Anda mulai belajar misalnya lah pemrograman misalnya bahasa pemrograman apapun itu aja ya. Kalau Anda tanya saya bahasa pemrograman yang mudah apa Pak, saya akan jawab Python itu aja. Akan saya jawab Python. Nama Python? Iya Python mudah, paling mudah itu aja, paling mudah bagi yang belum pernah program itu aja. Ya kalau Anda ingin tahu cerita teman saya yang mengajarkan Python ke anak SD, ya anak SD kelas 6 SD. Anak kelas SD di Garut, bukan perkotaan tapi pinggiran desa. Ya, mereka komputer pun nggak punya. Tuh, diajarin pemrograman pakai Python, tentu saja bukan ngetik tapi lewat drag and drop, graphical itu aja ya. Mereka bisa juara sampai mewakili Indonesia di Pasifik itu ya kalau Anda boleh katakan belajar pemrograman dengan
ya boleh katakan sih metode yang pas sih cepet. Ya anak SD nggak bakal Anda kasih nulis coding, nggak bakal masuk di pikiran mereka. Tapi kalau Anda suruh, oh ini ada gambar, misalnya gambar kucing, di drag, habis itu disuruh suruh ngapain, waktunya seberapa, mereka cepat seperti itu. Dan itu berhasil, gitu ya. Dan itu anak SD loh. Jadi ya sebaiknya saran saya Anda mulai belajar bahasa pemrograman apapun bahasanya. Kalau misalnya si Marco tadi udah bikin web, dulu pakai apa? HTML. Iya Pak, HTML yang pakai kayak kurung itu header atau apa lagi itu Pak. Nah itu sudah modal bagus itu aja. Anda bisa belajar cara mandiri HTML, sekarang juga sudah banyak. Nah kalau saya biasanya ngasih ke mahasiswa itu beberapa website yang sangat sangat memudahkan untuk belajar pemrograman apapun. Itu biasanya saya kasih ke mahasiswa itu karena di situ diajarinnya sangat to the point, itu aja nggak terlalu banyak teorinya tuh. Dan satu hal, kalau Anda ya sebagai dasar, modal dasar lainnya bahasa Inggris itu aja ya. Itu aja. Anda nggak harus fluent bicara bahasa Inggris, tapi Anda paham maksudnya, karena itu modal dasar Anda belajar bahasa pemrograman apapun. Dia ya sudah sangat umum ya, bahasa program apapun bahasanya bahasa Inggris minimal, itu aja. Makanya penguasaan bahasa Inggris itu menjadi modal dasar Anda ya belajar bahasa program apapun. Itu sudah sangat basic aja. Tuh. Nah, bagi Anda misalnya kalau ingin belajar website, Anda bisa belajar HTML misalnya di bagian web development. Nah, contoh yang di bagian web development ya, saya kasihkan itu kalau Anda ingin belajar HTML, nah itu HTML. Tuh. Kalau yang saya sukanya di tutorial point itu, dia sangat langsung to the point, itu aja, nggak terlalu banyak teori, dan stepnya terstruktur, enak, itu aja. Saya dulu juga belajar bahasa pemrograman itu otodidak, berhubung basic saya teknik elektro, jadi sama sekali tidak berhubungan dengan komputer. Ketika dulu di perkuliahan ya kami hadapinya ya komponen elektronika, lalu solder dan sebagainya, itu aja ya. Ya kala-kala itu seperti itu sih. Tapi seiring berjalannya waktu ya pemrograman menjadi hal yang modal dasar juga. Makanya ya mau tak mau dipaksa untuk belajar bahasa pemrograman. Tuh. Pertama bahasa pemrograman yang saya pelajari itu sama itu namanya DLP. DLP zaman-zaman itu dipakai untuk bikin aplikasi desktop di Windows. Kalau sekarang Anda bisa bikin aplikasi apapun pakai DLP. Apakah berbayar compilernya? Enggak, compilernya free. Kalau Anda mau tahu, saya kasih tunjuk untuk compilernya biar Anda bisa tahu seperti apa ya. Kalau namanya sekarang itu namanya Rad Studio. Rad Studio ini dia gampangnya lah satu program yang bisa Anda pakai untuk membuat
program di device apapun. Kalau sekarang RAStudio ini menjangkau mulai dari Windows, Linux, Mac pun bisa. Anda mau pakai untuk desktop maupun untuk mobile juga bisa. Nah itu, saya kasihkan dulu. Studio Community Edition berarti. Nah itu bisa Anda pakai juga untuk nantinya kalau Anda ingin tahu seperti apa sih ya membuat program misalnya ya yang bisa jalan dimanapun, itu aja. Itu free. Anda cuma harus daftar pakai email Anda. Nah, bagi Anda yang belum punya email mhs.mdp.ac.id, silakan Anda sign up saja, itu free. Anda akan dapatkan unlimited Google Drive storage, ya. Jadi selama Anda kuliah di MDP, ya Anda bisa pakai storage itu free. Unlimited, ya unlimited. Nah, ini sudah pada daftar semuanya belum? Emailnya? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, Anda bisa pakai fiturnya, fasilitasnya, yaitu fasilitas untuk Anda. Nantinya bisa Anda pakai untuk apapun. Tarik Lopet misalnya. Oke, nah kalau untuk yang sekarang banyak saya pergunakan, itu kebanyakan saya menggunakan Python, ya karena itu membuka pemrograman saya. Python sendiri dia sifatnya free. Kalau nanti Anda ingin belajar pemrograman Python, Anda bisa mendownload si Pythonnya sendiri, itu free. Pythonnya itu ya, jangan dikira itu bayar, itu free. Di situ Anda bisa download situ. Terus untuk IDE-nya Anda bisa menggunakan VS Code, Visual Studio Code, ataupun Anda ingin menggunakan IDE yang memang spesifik untuk Python. Contohnya saya pergunakan itu PyCharm. Kita download yang Community Edition aja sudah cukup untuk PyCharm ini. Nah ini. Oke, itu beberapa insight yang saya harapkan bisa memacu, ya berkatakan kreativitas Anda atau pentingnya Anda untuk mempelajarinya, itu aja. Karena sekarang semuanya basisnya ya ke Anda sendiri. Tuh, kami sebagai dosen memberikan jalannya, dan kalau Anda ada kesulitannya ya kami akan membantu semampu yang kami bisa aja ya. Contoh bagi Anda yang misalnya belajar web, saya punya kesulitan di sini, ya silakan tanyakan, tidak masalah. Bagi Anda yang belajar tentang misalnya yang lainnya ya silakan diinformasikan kalau ada punya kesulitan, ya
Anda bisa informasikan dan ditanyakan di WA grupnya, WA grup yang Anda ikuti, khususnya untuk yang di kelas fisika dasar ini nggak hanya untuk perkuliahan aja ya. Jadi Anda mau nanyakan di situ perihal lain ya silakan, nggak masalah. Oke? Karena itu tujuannya untuk mempermudah komunikasi antara kami sebagai dosen dengan mahasiswa di kelas, itu ya. Oke. Oke, nah ada yang mau ditanyakan, sampai silakan. Oke, nah kalau tidak ada untuk pertemuan kita yang pertama ini, saya cukupkan sekian. Nanti untuk yang pertemuan kedua itu hari Sabtu jam 8. Oke, nanti kita akan mulai bahas di situ untuk materi yang pertama, yaitu pengukuran dan angka penting. Ini aslinya materinya sudah Anda dapat dari SMP, sudah saya pasti sudah Anda dapatkan dari SMP, pengukuran dan angka penting. Sampai SMA pun diajarkan. Saya nggak tahu di SMK dapat nggak pengukuran. Misalnya Anda dikenalkan dengan misalnya standar pengukuran, kalau panjang itu standarnya meter, kalau suhu itu standarnya Kelvin. Kalau di SMK ada nggak seperti itu pelajarannya? Suaranya kurang jelas. Gimana? Suaranya kurang jelas. Oh, kalau di SMK ada nggak pelajaran yang tentang namanya pengukuran? Misal kalau mengukur tegangan itu satuannya volt, kalau mengukur arus itu standarnya pakai ampere dan sebagainya. Ada nggak di SMK mata pelajaran seperti itu? Ada Pak, basicnya aja ada Pak. Iya, basicnya itu aja, nggak masalah sih basicnya, asalkan Anda sudah dikenakan hal semacam itu. Nah, kalau yang di SMA sekarang untuk mata pelajaran seperti itu masih ada nggak fisika yang membahas tentang misalnya pengukuran yang di SMA? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Oke. Berarti bahasannya bisa merata itu aja, karena memang ada beberapa bagian yang di SMA dapat tapi di SMK nggak diajarin, yaitu sudah sangat dimaklum itu aja. Tapi ya untungnya untuk basic seperti ini ya sama-sama diajarkan. Nah, nanti untuk yang di sini kita hanya akan review saja seperti apa pengukuran dan angka penting itu untuk merefresh pengetahuan Anda tentang namanya, ya gimana cara mengukur, gimana cara menilai hasil pengukuran Anda, itu aja. Jadi yang nantinya kita ajarkan di sini ya boleh dikatakan lanjutan daripada apa yang Anda pelajari di SMA maupun SMK. Tuh, contoh Anda mengukur sekali
atau berapa kali. Misal kalau di SMK misalnya, Anda ngukur tegangan berapa kali sih? Kalau disuruh ngukur tegangan, misalnya tegangan baterai, disuruh ngukur sama gurunya, berapa kali Anda ngukur? Kalau yang di SMK? Sering. Berapa kali? Ada 10 kali? Sekali pengukuran? Atau 5 kali? Oh, oke. Nah, kalau lebih bagus itu aja ya, karena Anda ngukur sesuatu sekali itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Terus Anda ngukur misal 10 kali, ya lumayan lah. Lalu misalnya Anda ngukur 100 kali, mana yang lebih Anda percaya? Sekali, 10 kali, 100 kali? Mana yang lebih Anda percaya hasil pengukurannya? Oh, ada jawab 1 kali. Ada yang lain lagi? Silakan. 100 kok. Yang mana? 100. Yang 100. Kenapa Anda lebih yakin yang 100 kali? Lebih pasti jadi angkanya. Oke, jadi golden rule-nya, Anda ngukur apapun itu, entah Anda ngukur massa, berat, suhu, apapun itu minimal, kalau ada yang invalid ya, minimal itu 30 kali, minimal. Kalau ada yang invalid, itu. Kalau Anda ukur cuma sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, banyak errornya, itu. Nah, itu. Nah, hal-hal semacam ini nantinya ya akan kita lihat bahwasanya hal semacam ini dipakai di mana, Pak? Dipakai dimanapun. Anda nantinya praktikum, Anda punya hasil pengukuran, ya minimal Anda ukur 30 kali, 10 kali, minimal itu. Lalu gimana cara menyatakannya, Pak? Anda ngukur banyak, Anda bisa dapatkan apa? Error rate-nya, alias apa? Rentang errornya. Nah itu. Kenapa? Karena nggak ada yang menjamin hasil pengukuran Anda itu semuanya valid. Contoh, suhu aja lah, suhu ada orang yang ukur 26,1 derajat Celcius, ada orang lain lagi datang pakai termometer dia 26,2 derajat Celcius, ada orang lain lagi datang ukur lagi dia 26,15 derajat Celcius. Nah, 3 kali pengukuran, orangnya beda-beda, alat ukurnya beda-beda juga. Nah itu. Tetapi yang ditunjukin hampir-hampir sama. Nggak ada mau ngambil yang mana. Nah pertanyaannya itu. Nah itu ya. Jadi Anda boleh punya proses pengukuran yang ya boleh katakan sudah valid, tetapi hasilnya seperti apa Anda menyatakannya. Nah itu nantinya harus Anda pegang mulai dari Anda belajar dasar pengukuran yang nantinya akan Anda implementasikan di praktikumnya, sampai nantinya Anda misalnya kalau sudah ambil skripsi misalnya, Anda mengukur sesuatu, ya Anda pakai di situ ilmunya. Kebanyakan yang kakak kelas Anda itu lupa seperti ini. Kenapa? Ya karena diajari di semester 1. Itu. Skripsinya baru semester 8. Lupa. Bahwasanya mengukur apapun itu minimal, kalau kami biasanya ngambil 30 kali minimal. Biar apa? Biar Anda tahu, oh saya ukurnya ada errornya 5%. Apakah masih diterima 5%? Masih diterima? Ya silakan, valid. Nah itu ya. Itu. Nah itu sekilas saja. Nanti untuk bab pertama yang akan kita pelajari perihal namanya pengukuran dan angka penting. Nah itu. Jadi kita nggak akan lihat secara detail teorinya seperti apa, tapi bagaimana Anda lebih pahamnya gimana menggunakan pengukuran Anda, biar Anda tidak gampang dibulak-balikkan ataupun diombang-ambingkan dengan pengukuran yang lainnya ataupun hasil pengukuran orang lain. Nah, itu. Jadi Anda punya berdasarkan dasar Anda menyatakan pengukuran saya ini valid loh, tapi valid cuma plus minus 3%, ya wajar. Masih dimaklumi kenapa Anda punya error rate tadi itu. Yang ini biasanya nggak dikatakan sama orang lain, diapain? Dilupakan.
itu aja. Apakah boleh misalnya saya mengukur sekian plus minusnya 10%? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Saya cuma pakai penggaris saja Pak. Ya nggak masalah. Itu aja. Kenapa? Anda punya range error plus minus 10%. Masih dimaklumi. Kenapa? Saya cuma pakai mistar saja Pak. Oh ya udah. Nah itu loh. Jadi Anda punya apa? Anda punya alasan ilmiahnya buat memvalidasi hasil Anda. Nah itu. Nah, oke. Nah, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya di hari Sabtu nanti. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan Anda bisa ke WA grupnya, silakan ditanyakan di situ. Nanti akan saya reply secepatnya. Kalau bisa, kalau nggak bisa akan saya reply di lain waktu. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan Anda baik-baik. Berhubung kita masih dalam masa pandemi, itu aja. Oke, terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Thank you, Pak. Terima kasih Pak.